Sering banget ya kita ketemu. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya mungkin walaupun sudah kenal sekali lagi, nama saya Jamaluddin. Ya kalau bicara Betawi, ya saya punya rawa tuh. Punya rawa, orangnya punya tanah. Tapi saya nggak mungkin bukan orang Betawi asli kan. Karena rawa itu juga nyohornya rawanya si Jamal. Baik Bang, Bang terima kasih ya. Saya ucapkan hujan-hujan begini nih udah nyempet-nyempetin pada datang kemari untuk kita bisa bersilaturahmi yang kebetulan agendanya saya dapat dari teman-teman terutama dari Madinah bahwa ada silaturahmi atau perkenalan kepada saya yang katanya mau dijadiin ketua umum Laskar Betawi. Kalau bicara Betawi sebetulnya saya nggak bisa nolak Bang. Jadi mau apapun itu kalau baunya Betawi ada Betawinya. Saya memang dari awal bahwa saya membuat relawan beringin, saya bergabung ke Abu Rizal Bakri, saya masuk ke partai. Tujuan saya adalah mengangkat harkat dan derajat orang-orang Betawi. Mantap. Saya cuma sedih aja Bang ngelihat ormas-ormas Betawi ini jadi penonton di Jakarta, yang notabene Jakarta ini kan merupakan bagian yang tidak terlepas daripada Betawi. Nah ini anak-anak Betawi tapi ngomongnya Betawi, jagain parkir Bang, ya kan, rebutan lahan sengketa, lawannya orang Ambon. Kata kita kok kita orang Betawi jadi rendah banget, gitu kan? Nah, saya nggak setuju. Cuma cara saya karena saya nggak punya apa-apa, saya menggunakan diri saya sendiri untuk menunjukkan bahwa orang Betawi itu sebetulnya nggak seperti itu. Punya bamus dipecah belah, punya porkabi dipecah belah. Jadi setiap orang Betawi mau besar itu diadu. Kenapa? Sebetulnya yang adu itu bukan orang Betawi Pak. Memang orang Betawi itu dikondisikan supaya nggak akur. Karena kalau Betawinya akur, orang di luar Betawi sulit untuk berkembang di Jakarta. Nah ini kadang-kadang orang yang kita kasih kehormatan di Betawi ini juga memanfaatkan kebetawian. Ya saya nggak usah sebut lah, contohnya banyak. Ada orang datang ujang-ujung masuk ormas Betawi, teriak-teriak tentang Betawi, dapat jabatan di Pemda, iya. Nah orang Betawi kan nggak tipe begitu Pak. Orang Betawi ini jarang yang tipenya penjilat. Kalau Betawi ini kan biasanya polos-polos aja ya Bang. Kalau dia demen, dia bilang demen, dia kagak demen, dia bilang kagak demen. Makanya Betawi nggak bisa pora-pora. Kalau demen ya gue demen, kalau gue nggak demen ya gue bilang gue nggak demen. Nah saya mau nunjukin sama teman-teman Betawi bahwa kita berjuang itu ya jangan mengorbankan kebetawian kita. Kita angkat ini yang namanya harkat dan martabat orang-orang Betawi. Caranya bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus menjadi orang-orang yang menggunakan isi kepala, bukannya isi kepelan. Nah selama ini kan kita lebih banyak pakai isi kepelan, ini kurang pas. Karena isi kepelan itu kita jatuhnya jadi centeng Bang. Nah saya maunya orang Betawi ini di dalam, yang nyentengin bukan orang Betawi. Nah kalau sekarang yang terjadi kan masih sebaliknya Bang. Orang yang bukan Betawi di dalam, di AC adem-adem ya kan, kita yang orang Betawi jagain dia. Nah itu kan salah Bang. Nah caranya bagaimana? Betawi ini kudu kompak, Betawi kudu pada sekolah, Betawi kudu pada pinter. Cuman udah pinter jangan ninggalin orang Betawi. Jangan dia ketika dia duduk di jabatan sama orang Betawi digeli. Kan banyak Bang. Bukan satu, bukan dua loh Bang. Orang Betawi yang udah diangkat jadi di atas ini geli sama orang Betawi. Nah dia lagi datang. Jadi jangan kayak begitu. Nah saya berusaha untuk tidak seperti itu.
Makanya ketika Bang Eka datang ke kantor, ya saya bilang, Bang, besok udah tahun politik. Ntar saya jadi ketua, tapi nggak terlalu banyak berguna. Karena apa? Saya otomatis kan harus memikirkan bagaimana saya terpilih kembali. Ini nggak bisa terbagi dua konsentrasinya. Kata Bang Eka, datang lagi dia. Kita kagak ganggu dah Bang, yang penting Abang jadi ketua. Pinter emang Bang Eka. Karena apa? Kalau ketuanya dewan Bang, ketika bersurat ada tanda tangan saya, harganya beda itu. Ibaratnya yang biasanya kagak pakai materai, itu tanda tangan saya udah lebih dari materai itu. Proposal yang biasanya ogah-ogahan dia baca, Pak, ini dari ketua umum saya. Itu nggak pakai dia baca, bisa-bisa udah keluar dompetnya Bang. Ini kalau gua baca ribet nih. Gua mendingan nggak usah baca deh kata dia. Kasih diskon ya Bang ya. Nah, gitu maksud saya memberikan kebebasan kepada Laskar Betawi. Kalau memang nanti saya jadi ketua umum, ya tanda tangan saya murah Bang. Yang penting untuk kegiatan yang positif. Amin. Bukan kegiatan untuk memperkaya diri atau mempermanfaatkan itu untuk diri sendiri. Selama itu buat organisasi, jangan kata siang Bang. Tengah malam lu datang, gua teken. Itu kalau saya janjinya cuma itu. Jadi di lurah, di camat, di wali kota, di dinas-dinas, tanda tangan saya insya Allah Bang. Laku mah kagak, cuma takut dia. Itu maksud saya, mumpung ini kan membawa nama Laskar Betawi, ya kan? Pergunakan, manfaatin saya nggak apa-apa Bang. Selama ini buat orang Betawi, silakan. Tuh, saya mau bayar aja Bang. Saya pikir, toh itu bukan dari saya cuma tanda tangan. Ada manfaat buat orang Betawi, pakai Bang. Jangan kata pagi, siang, sore, tengah malam gue lagi tidur, bangunin kalau memang itu, gue tanda tangan. Enggak, cuma itu aja yang saya bisa janjiin. Kalau bicara materi, saya bukan gak mau bantu, saya juga ada kalau sedikit-sedikit. Karena apa Bang, saya jadi dewan, saya nggak menyentuh yang namanya anggaran. Boleh Abang cek, satu-satunya dewan yang nggak menyentuh anggaran itu saya Bang. Kenapa? Saya sebagai dewan, kehidupan saya nggak berubah. Begini-gini aja gitu. Karena memang cita-cita saya menjadi dewan itu bukan pengen kaya Bang. Bukan pengen duit banyak. Dari dulu saya hobinya buang-buang duit. Nah, ngapain gue jadi dewan nyari duit? Dari dulu ya gue buang-buang duit. Katanya Bang Eka, acara sama Abu Rijal Bakri, satu hari saya buang duit 8 miliar Bang. Satu hari tuh. Tahun 2013. Kalau saya mau kaya, nggak harus saya jadi dewan. Nah duit saya aja saya nikmatin sendiri sama keluarga saya udah kaya Bang. Tapi saya hobi, maksudnya tuh ngaur-ngaur duit. Kalau saya memang hobi saya ngaur-ngaur duit Bang. Cuma recehan. Ya jadi kalau dibilang nggak ada orang pengen kaya, saya mah merasa udah kaya. Makanya saya jadi dewan bukan pengen kaya. Ya mohon maaf Bang. Abang di belakang lihat ada Hammer. Dari 2012 Bang saya udah naik Rubicon. Baru saya beli. Betul. 2012, 2013 acara Bakri, saya pakai mobil baru Rubicon. Saya beli 1,4 miliar. Sama Bang, ini juga Hammer bekas. Tapi harganya saya beli 2017 segitu juga. Jadi saya memang bukan maksudnya mau nyombong diri, bukan. Saya itu jadi dewan memang bukan mencari materi. Tapi saya mau ngangkat harkat dan derajat orang Betawi. Kalau ada orang Betawi yang susah, yang kira-kira sekolahnya Bang, berobatnya, kondisi tempat tinggalnya, datang ke saya Bang. Kalau memang saya bisa dengan tanda tangan saya dia jadi kebantu, saya tanda tangan. Nah jadi itu aja yang saya janjiin. Ya ini kalau memang teman-teman mau dan tidak berkeberatan, saya siap. Mau jadi ketum, mau jadi wakil ketum, mau jadi pengurus, saya itu nggak milih jabatan Bang. Karena saya juga organisasi kagak ngerti. Saya nggak pernah ngerti organisasi. Bikin relawan beringin yang bergerak ajindang Bang. Ya. Orang datang di sini Bang, di sini nih Abang berdiri sampai susah bergerak. Saya beli makanan itu 25.000 paket, datang udah kayak air di daun kering ya. Langsung hilang. Orang nggak bisa jalan. Orang di sini nggak bisa jalan nih Bang. Seluruhnya nih, rawan nih, penuh sama orang. Saya pastikan 5 ton Bang. Waktu tahun 2013 tuh hari. Door price gila. Motor 20 apa ya? Motor 20. Handphone saya beli 200 handphone Bang. Lempar-lempar saya aur itu 200 handphone, sekardus isinya 100 Bang. Nah, emang saya mah udah hobi ngaur-ngaur duit, emang hobi saya dari dulu. Cuman kalau lagi ada
Kalau lagi kagak mau dipencet juga keluar keringet bang, kagak duit. Jadi gitu ya, kepada teman-teman Laskar Betawi, saya siap. Nah, bagaimana membesarkan Laskar Betawi itu tergantung kepada anggota dan pengurus yang ada. Betul. Kalau saya konsentrasinya besok saya udah bilang, itu tahun politik. Saya bukan nggak mau, nggak kebagian. Pikirannya kan saya juga otaknya baru Pentium 1 bang. Kalau abang mungkin Pentium 3 atau Pentium 4 kan. Kalau saya baru Pentium 1. Jadi saya mohon kepada teman-teman kalau memang tidak berkeberatan saya siap. Seandainya pun begini bang, ini banyak teman-teman dari DPD. Di saat nanti saya udah jadi ketua umum, kinerja saya dirasa kurang ya. Ngomong langsung, saat itu juga saya siap diganti. Jadi gitu loh bang. Jadi tidak akan ada pertahanan dari saya atau pengukuhan jabatan sebagai ketua umum. Seandainya Bang Eka nih, ini kan kita lakukan ini untuk penyelamatan Laskar Betawi. Nah tiba-tiba abang atau siapa ada yang memandang bahwa figur saya kurang pas sebagai ketua umum. Bagaimana kalau Bang Jamal kita geser, kita ganti, saya siap. Kapanpun itu dilakukan tidak akan pernah ada penolakan. Gitu ya Bang. Dan saya tetap bersedia membesarkan Laskar Betawi dengan cara apa saja. Demikian saya rasa nggak berpanjang lebar. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.